Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat tani ya. Berjumpa kembali bersama kami di sini. Kali ini kita sedang bersama kelompok wanita tani Cahaya Citra, Desa Mekarsari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Seperti yang kita lihat ini, hari ini kita akan mencoba mengolah limbah peternakan menjadi sesuatu yang bermanfaat ya. Nah, di sini ada bahan-bahan organik seperti kotoran ternak ya, kotoran ternak domba. Kemudian ada limbah dari serbuk kayu ya. Kemudian ditambah dengan bahan-bahan organik lainnya. Nah, sahabat tani, kenapa kita harus mengolah limbah-limbah peternakan kita? Ya, tujuan utama yang pertama ini adalah untuk mengurangi resiko ya, ataupun mencegah terjadinya pencemaran yang diakibatkan oleh limbah peternakan kita ya. Limbah peternakan yang bila dibiarkan begitu saja ya, tanpa kita olah ya, tanpa adanya manajemen pengolahan yang baik, ini akan mencemari lingkungan sekitar ya, mencemari tanah, air maupun juga udara. Nah, jadi untuk mencegah atau mengurangi resiko pencemaran lingkungan, sebaiknya limbah peternakan ini kita olah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Tujuan pembuatan pupuk kompos ini atau pupuk organik ini berbahan dasar kotoran ternak ini akan sangat membantu mengurangi biaya produksi atau kos produksi bagi para petani kita ya, terutama yaitu biaya pemupukan. Dengan memanfaatkan kotoran ternak menjadi pupuk organik, maka biaya untuk pembelian pupuk kimia ini akan sangat jauh berkurang. Jadi ketergantungan petani kita terhadap pupuk kimia ini perlahan akan semakin berkurang ya, seperti itu. Kemudian, kenapa kotoran ternak ini harus kita komposkan terlebih dahulu atau kita fermentasi ya, sebelum kita gunakan kepada tanaman kita? Karena kotoran ternak yang tidak kita olah ini banyak mengandung bakteri-bakteri atau patogen-patogen yang sangat berbahaya bagi tanaman kita. Ya, diantaranya bisa menyebabkan penyakit layu ya, layu bakteri, dan juga layu jamur ya, yang disebabkan oleh jamur. Nah, ini yang paling umum kita temukan di lapangan ya. Itulah pentingnya kenapa kotoran ternak ini harus kita olah terlebih dahulu sebelum kita manfaatkan untuk pupuk bagi tanaman kita. Kemudian pupuk organik ini apabila kita manfaatkan ya secara terus-menerus, ini sangat berdampak baik ya terhadap lahan dan tanah-tanah pertanian kita, di mana pupuk organik ini sangat bermanfaat untuk memperbaiki sifat fisik tanah, biologis tanah maupun juga kimia tanah. Artinya dengan memanfaatkan pupuk organik ini, nantinya tanah-tanah atau lahan pertanian kita ini ke depan akan semakin sehat ya, semakin sehat, semakin subur, dan semakin produktif ya. Kelembapan tanah ini cukup terjaga, dan daya simpan air maupun daya resap airnya sangat baik. Tanah yang menggunakan pupuk organik secara terus-menerus ini akan bisa mengurangi risiko kegagalan panen yang disebabkan oleh kekeringan ya, seperti itu. Nah, jadi dampaknya sangat baik sekali apabila penggunaan pupuk organik ini akan kita gunakan secara terus-menerus. Nah, bahan-bahan pembuatan pupuk organik ini apa saja? Yang pertama tentu ada kotoran ternak ya. Kotoran ternak ini bisa kotoran ternak apa saja? Bisa terdiri beberapa jenis ternak maupun dari satu jenis ternak ya, seperti ini ternak domba. Nah, kotoran ternak ini sebanyak kurang lebih 200 kg. Kemudian ada serbuk gergaji atau arang sekam, ini kurang lebih 50 kg. Ada juga ditambah dengan dolomit sebanyak 20 kg. Ditambah lagi dengan bekatul atau dedak, ini kurang lebih 10 kg. Dan selebihnya adalah bakteri pengurai atau bahan dekomposer ya.
Bahan dekomposer ini terdiri dari E4 ya, yang berbotol warna kuning. Ini bisa merek apa saja. Yang kita gunakan adalah E4 botol warna kuning, ini sebanyak setengah liter, ditambah dengan air 25 liter, dan juga gula setengah kilogram, dan juga ada kentang sebanyak setengah kilogram. Ini kentangnya kita parut, kemudian kita larutkan bersama bahan dekomposer yang lainnya seperti air dan lain-lain. Ini kita simpan kurang lebih selama 1 malam dengan tujuan untuk mengaktifkan bakteri pengurai ini dan melipat gandakan jumlahnya, sehingga pada esok harinya ini bisa kita gunakan untuk fermentasi bahan-bahan organik ini. Nah, proses pembuatannya seperti ini. Semua bahan kita tuang satu persatu, kemudian kita aduk dan kita campur secara merata ya. Ini kita pastikan betul-betul merata ya, tercampur secara merata. Kemudian kita basahi dengan menggunakan bakteri pengurai seperti ini ya, bakteri pengurai yang sudah kita siapkan. Ini kita basahi dan kita pastikan ini semua bahan cukup basah. Kemudian selanjutnya nanti ditutup dengan terpal ya, kita fermentasi selama kurang lebih 21 hingga 30 hari lamanya ya. Dianjurkan atau kita sarankan ini setiap seminggu sekali ini kita aduk bahan organik ini, kita bolak-balik ya, kemudian kita tutup kembali dengan terpal. Begitulah prosesnya seterusnya hingga selama kurang lebih 30 hari ya. Bahan-bahan organik ini ya yang sudah siap untuk kita gunakan menjadi pupuk organik atau sudah selesai masa fermentasinya, ini memiliki ciri-ciri warna bahan organik sudah lebih pekat ya, berwarna hitam. Kemudian tidak lagi berbau amoniak, baunya seperti bau tanah seperti biasa, dan suhunya juga sudah dingin ya, tidak terasa hangat atau panas. Maka selanjutnya ini bisa kita kering anginkan selama kurang lebih 1 hari atau 2 hari, ini kita bisa langsung gunakan kepada tanaman kita ya. Nah, inilah sedikit bagaimana cara mengolah kotoran ternak menjadi pupuk organik. Semoga ini bisa menginspirasi banyak orang ya, terutama para petani kita, dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam organik, salam lestari.